Halo teman para pecinta Super Sentai, selamat datang di channel Sentaipedia, yaitu channel yang akan membahas sesuatu yang berbau Super Sentai. Oke teman, jadi video kali ini kita akan mereview Kira Major episode 4 ya. Maaf nih agak kelamaan nge-reviewnya soalnya sibuk ya temen ya. Dan langsung aja kita review, dan di sini pembukanya adalah dimana Kira Major lagi berantem ya. Dan yang nggak ada yang penting sih sebenarnya. Yang penting itu yaitu suara orang Crystallia tertawa. Yang ini suaranya ini akan membantu kita di menit-menit berikutnya ya temen ya. Jadi denger dulu suara Mebusina ketawa ini ya. Ya itulah suara orang Crystallia yang kalau tertawa ya. Di sisi lain ada Kira Stone hitam yang menyerang kota ya temen ya. Dan Kira Major pun berubah dan memanggil para machine. Dan Mebusina pun ikut bertarung. Dan sesampainya di Kira Stone hitam ini, Kira Stone hitam menjadi sebuah machine temen. Mesin yang berbentuk kereta ya teman ya. Dan akhirnya mesin yang berbentuk kereta ini menyerang kota ya teman ya. Untungnya bisa dihentikan oleh para mesin Kira Major. Dan mesin Kira Stone hitam ini tiba-tiba menurunkan seseorang teman, yaitu adalah Garuza, yaitu pengkhianat ya, dari kerajaan Crystallia ya, adik dari Oradin. Dan akhirnya di sini Garuza bilang bahwa dia sedang dikendalikan oleh Jotunheim, jadinya dia membunuh kakaknya sendiri. Dan dia juga bilang kakaknya yaitu Raja Oradin masih hidup teman. Ya jadi Mebusina percaya dan Garuza membisikkan sesuatu kepada Mebusina. Dan akhirnya Garuza pergi karena dia dikendalikan lagi oleh Jotunheim. Dan Garuza pergi dengan Kira Stone hitam ke kerajaan kegelapan lagi ya teman ya. Dan di lain sisi Juru yang pernah bermimpi bahwa Garuza yang menyerang Crystallia, dia merasa bahwa Garuza ini benar-benar menyerang Crystallia dan bukan dikendalikan oleh Yodan. Dan berlanjut scene di mana para Kira Major kembali ke markas ya. Dan di sini Mebusina percaya bahwa Garuza benar-benar dikendalikan oleh Yodan, dan dia percaya juga bahwa ayahnya masih hidup teman. Dan lanjut di scene di mana Kokono Tower ketika malam hari diperlihatkan teman. Dan di sini Mebusina ini menuju ke sebuah tempat di mana kata sandinya itu adalah bentuk muka Mebusina ya. Dan di situ ada sebuah Kira Stone putih ya, tapi itu Kira Stone-nya berantakan gitu teman. Dan itu Kira Stone yang digunakan Mebusina untuk mendarat ke bumi. Dan Mebusina pun mengambil Kira Stone putih itu teman. Tapi untungnya Tametomo ada di situ ya, karena emang dia curiga bahwa Garuza menjebak para Kira Major agar mau memberikan Kira Stone putih itu teman, dengan cara berpura-pura dikendalikan oleh Yodan. Dan selain ada Tametomo, di sini juga ada Juru yang juga curiga kepada Garuza teman. Tapi Mebusina pun masih percaya pada Garuza dan akhirnya dia melarikan diri ya, dan ingin memberikan Kira Stone putih itu kepada Garuza teman. Dan kembali di markas Kira Major, dan mereka menceritakan ini pada itu ya, yang pakai kacamata itu teman. Dan yang pakai kacamata ini atau mentornya Kira Major ini bilang bahwa Kira Stone putih itu bukan cuman itu doang, soalnya masih banyak ya yang digunakan Mebusina untuk mendarat ke bumi. Dan berarti Mebusina bakal mengambil sisa Kira Stone putih itu ke tempat Mebusina mendarat pertama kali ke bumi teman. Tetapi Kira Major tiba-tiba diganggu oleh adanya Jamenju, yaitu monster raksasa yang menyerang bumi dari kerajaan Yodan teman. Dan akhirnya Kira Major pun bergatai dengan Kira Major teman. Tapi saat bergatai tiba-tiba Jamenju ini menjebak Kira Major agar tidak bisa bergerak teman. Dan alhasil Kira Red itu turun sendiri untuk menuju ke Mebusina berada teman. Dan di lain sisi Mebusina yang sudah sampai ke tempat pertama kali ya mendarat ke bumi dan mengambil sisa Kira Stone putih, akhirnya Garuza datang ke situ.
dan bilang bahwa dengan Kirame Stone Putih ini ayahnya bakal hidup kembali, teman. Tetapi di sini Joro tiba-tiba datang dan meninggalkan Kiramezin demi menolong Mebusina yang dibohongi oleh Garuza ya, teman ya. Dan Garuza bilang bahwa mengapa dia dikendalikan oleh Yodan, dan dia bilang bahwa dia menyerang Yodan sendiri untuk mengalahkannya. Tapi Garuza di sini bertemu dengan Jenderal Yodan. Ini nih yang gue penasaran, ini Jenderal Yodan itu akankah jadi final boss Kira Major? Ya mungkin ya, soalnya kayaknya dia kuat banget. Tapi sayang ini cuma bohongan ceritanya Garuza ya. Soalnya dia itu berbohong, teman. Katanya emosinya diambil oleh pasukan Yodan agar dia tidak agar dia bisa dikendalikan dan emosinya diambil gitu loh, teman. Dan tapi Garuza ini ternyata berbohong ya, karena Joro bermimpi bahwa Garuza menyerang Raja Oradin, dan dia bilang Garuza itu tertawa karena Garuza mengeluarkan suara tertawanya orang Kristalia ini gitu, teman. Jadi kalau emosinya diambil, kenapa dia bisa ketawa, teman? Kan emosi itu ketawa juga ya. Dan akhirnya Garuza pun jujur dan ternyata dia memang benar-benar tidak dikendalikan oleh pasukan Yodan. Yang sebenarnya adalah dia itu iri kepada Raja Oradin yang menjadi raja ya, teman. Dan akhirnya pun di sini Garuza dan Kirame Red bertarung, dan pertarungannya sungguh keren, teman. Dan Kirame Red kewalahan melawan Garuza ya, tapi untungnya Kiramezin segera datang ya. Dan bertarunglah Kiramager dengan mesin dari Garuza ya, yang berbentuk dinosaurus, teman. Dan di pertarungan ini Jamenjunya masih hidup ya, teman ya. Dan ternyata Jamenjunya ini dikalahkan oleh Garuza ya, teman. Padahal Jamenjunya itu niatnya baik untuk mengalahkan Kiramager ya. Bukan baik sih, jahat. Maksudnya mereka niatnya sama kayak Garuza ya, teman ya. Tapi malah Jamenjunya dikalahin sendiri sama Garuza ya, teman. Dan akhirnya Garuza membiarkan Kiramager hidup dan dia pergi ke kegelapan lagi ya, teman ya. Gue nggak tahu kenapa dia biar ini hidup. Mungkin karena ada suatu urusan ya. Dan akhirnya Shin kembali di markas Kiramager, di mana Mebus ini akhirnya percaya pada Kiramager, dan seperti itulah, teman. Dan akhirnya episodenya berakhir. Dan menurut saya ya lumayan lah episodenya. Soalnya di sini ada beberapa hal yang menarik, teman. Terutama dari bosnya Yodan nih, yang dimana dibilang pada Garuza bahwa dia bertemu oleh Jenderal Yodan. Dan tapi di episode ini Jenderal Yodannya masih berbentuk seperti kegelapan ya, teman. Belum dikasih tahu bentuk pastinya. Dan ya udah, kita nantikan aja untuk episode berikutnya, teman. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan jika ada yang kurang mohon ditambahkan di kolom komentar. Dan beritahu pendapat kalian juga di kolom komentar, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, bye bye.